31101212005. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai latar belakang pembuatan video pada tugas bioinformatika, yaitu melakukan molecular docking. Nah, molecular docking itu merupakan metode komputasi untuk memprediksi orientasi dan interaksi antara ligan dengan protein target, serta memperkirakan kekuatan ikatan atau binding affinity. Metode ini itu banyak digunakan pada penemuan dan pengembangan senyawa bioaktif secara efisien dan cepat. Nah, di sini itu menentukan, yang pertama itu menentukan target protein, kemudian menentukan ligan, kemudian melakukan proses docking, dan yang keempat itu interaksi kompleks protein ligan. Yang kelima yaitu prediksi affinity atau hasil docking yang telah kita lakukan. Nah, molecular docking itu dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa potensial yang memiliki interaksi stabil dan affinity tinggi terhadap protein target. Nah, sehingga dapat menjadi kandidat inhibitor yang menjanjikan. Langkah pertama yaitu kita membuka website NCBI. Nah, NCBI ini digunakan sebagai database untuk mencari dan memperoleh informasi mengenai protein atau gen yang akan dianalisis. Nah, pada tahap docking ini NCBI itu digunakan untuk mendapatkan urutan DNA berdasarkan kode akses tertentu. Nah, seperti pada contoh NCBI ini itu digunakan sebagai database awal untuk mencari informasi protein target berdasarkan kode akses. Nah, dari NCBI ini nanti akan didapatkan sekuen proteinnya yang akan nanti digunakan pada proses analisis selanjutnya. Nah, setelah itu kemudian langkah kedua itu menggunakan website Expressi Translate. Nah, Expressi Translate ini itu digunakan untuk menerjemahkan sekuen DNA menjadi sekuen protein melalui proses translasi. Nah, dalam docking ini itu untuk Expressi ini itu mengubah data DNA menjadi urutan protein. Nah, nanti akan didapatkan asam amino yang nantinya digunakan untuk permodelan struktur protein. Nah, hasil translasi ini tuh digunakan sebagai informasi utama. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menggunakan website Swiss Model. Swiss Model ini tuh digunakan untuk membuat model struktur 3 dimensi protein berdasarkan protein dengan metode homologi modeling. Nah, tadi kan setelah didapatkan proteinnya, kemudian dilakukan pemodelan 3 dimensi menggunakan Swiss Model. Proses ini tuh bertujuan untuk menghasilkan struktur protein yang menyerupai bentuk aslinya berdasarkan template protein yang memiliki kemiripan. Nah, seperti pada contoh itu dilihat sekuen identitinya itu 81,72%, itu menandakan dia bagus gitu. Nah, karena mendekati 100%. Langkah selanjutnya itu kita membuka website SAFS atau Structural Analysis and Verification Server. Nah, SAFS ini itu digunakan untuk melakukan validasi kualitas struktur protein yang telah dibuat sebelum digunakan dalam docking. Nah, proses ini itu nanti akan menghasilkan Ramachandran plot, yaitu melihat distribusi sudut pi dan psi dan si residu asam amino, kemudian mengevaluasi kestabilan dan kualitas model protein dan memastikan struktur protein pada tidak memiliki banyak kesalahan konformasi. Nah, analisis ini tuh dilakukan untuk mengetahui kualitas model protein. Nah, struktur yang baik itu ditunjukkan dengan sebagian besar residu
itu berada pada daerah favorit dan allowed region, sehingga protein layak digunakan untuk molecular docking. Nah, berdasarkan hasil analisis Ramachandran plot, nah itu didapatkan struktur proteinnya itu menunjukkan kualitas konformasi yang baik karena mayoritas residu asam aminonya itu berada pada daerah flavoid dan allowed region. Minimnya residu pada daerah outlier itu menunjukkan bahwa struktur protein memiliki kesalahan konformasi yang rendah sehingga dapat digunakan untuk analisis docking. Nah, ini adalah contoh gambaran Ramachandran plot. Kemudian selanjutnya yaitu kita membuka website PubChem. Nah, PubChem ini digunakan sebagai database untuk mencari informasi mengenai senyawa kimia atau ligan yang akan digunakan dalam proses molecular docking. Nah, PubChem itu menyediakan data mengenai identitas, struktur, dan karakteristik kimia suatu senyawa. Struktur ligan ini nanti itu kemudian diunduh dalam format PDB atau menyesuaikan. Nah, kalau di sini saya itu nanti mendownloadnya SDF dan bentuk SDF untuk dipersiapkan pada proses molecular docking nantinya. Oke, langkah selanjutnya itu kita membuka aplikasi AutoDocTools. Nah, fungsi dari AutoDocTools itu nanti kita akan masukkan protein yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, kemudian dengan aplikasi AutoDocTools ini nanti kita akan menghapus molekul air. Nah, kenapa harus dihapus? Karena air itu biasanya dalam simulasi docking, air itu sering dianggap tidak relevan atau bisa mengganggu interaksi ligan protein sehingga harus dihapus. Nah, setelah dihapus molekul airnya, kemudian akan ditambahkan atom hidrogen. Nah, struktur protein dari X-ray crystallography itu biasanya tidak memiliki atom hidrogen, sehingga di sini harus ditambahkan hidrogen. Kemudian yang ketiga itu menambahkan muatan atau edge charge. Nah, AutoDocTools itu biasanya menambahkan muatan parsial itu pada atom protein. Fungsinya itu untuk menentukan interaksi elektrostatik antara ligan dan protein dan juga membantu perhitungan energi ikatan saat docking nantinya. Kemudian selanjutnya kita buka aplikasi PYRX. Nah, di sini itu nanti kita akan melakukan docking dan juga akan kita lakukan optimalisasi minimization untuk ligan.
variable, itu kita akan melakukan energi minimization untuk ligand yang akan kita gunakan nanti. Fungsinya itu untuk memperbaiki struktur ligand agar lebih stabil saat nanti dilakukan docking. Setelah itu baru kita lakukan Vena Wizard start. Nah, kemudian ada add ligand. Nah, add ligand itu nanti kita gunakan ligand yang sudah kita minimization tadi. Kita akan pakai itu. Kita akan masukkan ligandnya. Untuk makromolekulnya, makromolekul itu maksudnya adalah protein. Kita gunakan protein yang sudah kita bersihkan dari air tadi. Kita tunggu. Nah, sudah didapatkan. Kemudian itu kita akan set grid boxnya, itu area aktif protein. Nah, kita masukkan ke dalam grid box untuk semua area yang mengandung protein dan juga ligand tadi. Setelah itu baru kita jalankan dockingnya. Nanti ditunggu sampai hasilnya itu keluar. Untuk hasilnya akan kita tunggu sampai 100%. Nah, setelah itu baru akan didapatkan binding affinity-nya. Nah, untuk nilai binding affinity itu menunjukkan energi ikatan antara ligand dan protein. Semakin negatif nilai binding affinity-nya, maka semakin kuat dan stabil interaksi antara ligand dengan sisi aktif protein. Nah, nilainya itu di sini minus 5,5 kilokalori per mol. Itu menunjukkan bahwa ligand mampu berikatan dengan protein dengan afinitas sedang.
Nilai energi ikatan negatif itu menunjukkan bahwa proses pengikatan berlangsung secara spontan dan juga stabil. Nah, pose docking terbaik itu dipilih berdasarkan nilai energi ikatan terendah serta nilai RMSD-nya yang terkecil, sehingga menunjukkan posisi ligan yang paling sesuai pada sisi aktif protein.